Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini saya Sulastri SPDMA akan menjelaskan tentang penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian sebagai tugas. Nah, mohon maaf sebelumnya karena ini dari laptop tidak bisa share screen, agak bermasalah laptopnya, jadi saya share screen menggunakan handphone. Ya. Nah, jadi dalam materi penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian ini ada beberapa pokok bahasan. Sini ada teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Yang kedua, tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar. Yang ketiga, lembar evaluasi bahan ajar. Keempat, rubrik atau kriteria penilaian. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu ada teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Nah, jadi sebelum kita memasuki atau mengetahui atau mempelajari teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, kita harus tahu dulu apa itu bahan ajar, karakteristik bahan ajar, kemudian apa saja jenis-jenis bahan ajar, dan kemudian nanti kita masuk ke teknik penyusunannya. Nah, kita ketahui bahwa bahan ajar itu suatu materi, ya, suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada jenis-jenis bahan ajar. Jenis-jenis bahan ajar di sini yang pertama termasuk jenis bahan ajar cetak, yaitu ada buku, modul, handout, dan lembar kerja. Kalau buku bisa kita temukan di ini ya, toko buku dan lain sebagainya, bisa untuk pegangan kita belajar. Ada modul, ya, handout, dan lembar kerja. Kemudian ada bahan ajar non cetak. Bahan ajar non cetak ini dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam dan display, video, audio, dan overhead transparansi atau OHT. Tapi biasanya kalau untuk OHT ini, untuk era sekarang ini sudah jarang sekali digunakan ya, karena kebanyakan sudah menggunakan video atau audio. Nah, kemudian teknik penyusunan buku ajar. Ya. Jadi di sini untuk menyusun sebuah buku ajar ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu isi buku ajar. Kita harus mengetahui apa itu isi buku ajar. Yang pertama, di dalam isi buku ajar itu yang harus diperhatikan dalam menyusun isi buku pelajaran, sebaiknya memuat sekurang-kurangnya bahan pelajaran minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik. Ya, jadi harus memuat tadi ya bahan pelajaran. Yang kedua, sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, kita juga dalam menyusun buku ajar harus menyesuaikan ya kurikulum apa yang dibuat atau yang dipakai saat ini di perguruan tinggi atau di sekolah. Nah, kemudian ada relevan dengan tujuan mata pelajaran. Kalau di sekolah ya kita harus bisa membuat sebuah bahan ajar dengan yang sesuai dengan tujuan mata pelajaran tersebut. Dan begitu pun di perguruan tinggi kita harus mampu membuat bahan ajar sesuai dengan tujuan mata kuliah dari masing-masing mata kuliah tersebut. Kemudian memiliki nilai kebenaran ditinjau dari struktur keilmuan. Nah, di sini keabsahan keilmuannya harus benar-benar ini ya, memiliki nilai kebenaran. Ya. Yang kelima, sesuai dengan perkembangan ipteks. Nah,
Jadi dalam membuat bahan ajar atau buku ajar ini harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ya. Karena tadi juga kita harus menyesuaikan dengan kurikulum. Dan apalagi sekarang di era digital ini, yang perkembangan teknologi itu sangat berkembang pesat. Jadi ya kita harus menyesuaikan dengan perkembangan teks tersebut. Kemudian yang keenam, kedalaman dan keluasan isi buku sesuai dengan jenjang pendidikan. Nah, kalau misalnya kita berbicara di sekolah, ya berarti kedalaman dan keluasan buku itu harus sesuai dengan jenjang pendidikan ya. Kalau misalkan tingkat pendidikan menengah, ya berarti keluasannya disesuaikan dengan tingkat menengah. Jika tingkat menengah atas itu harus sesuaikan dengan keluasan jenjang pendidikan tingkat menengah atas. Jika di perguruan tinggi harus sesuaikan dengan perguruan tinggi. Ya. Jadi itulah isi buku ajar yang harus ada di dalam sebuah bahan ajar. Nah, cara penyajiannya bagaimana? Di sini kita akan melihat cara penyajian sebuah buku ajar. Itu yang pertama urutan uraian, ya. Urutan uraiannya teratur ya. Sequence-nya itu harus teratur. Dari yang mudah ke yang sulit. Nah, untuk penataan penyajiannya di sini ada 6 poin. Yang pertama sederhana ke kompleks. Jadi dari yang sederhana ke yang rumit. Ya, penyajian materinya dari mudah ke sukar atau ke yang sulit. Kemudian saling memperkuat bahan kajian terkait. Ya satu sama lainnya berarti harus relevan ya untuk materi dari misalnya dari bab 1, bab 2, bab 3 atau dalam bab 1 nanti ada subat-subatnya itu harus mempunyai bahan kajian yang terkait. Menarik minat dan perhatian peserta didik. Nah, di sini berarti harus dibuat semenarik mungkin. Jadi tidak hanya sebatas teks dan bisa dimasukkan ilustrasi-ilustrasi. Menantang dan merangsang peserta didik untuk mempelajari buku. Ya, jadi buku yang bagus itu tadi menantang seorang atau peserta didik tadi untuk mempelajari buku tersebut. Yang keenam itu pengorganisasian dan sistematika penulisan memperhatikan aspek kemampuan peserta didik. Jadi kita harus memperhatikan di sini sistematika penulisannya. Ya. Artinya di sini juga kita harus memperhatikan aspek kemampuan peserta didik yang akan kita berikan buku ajar ini. Nah, selain penahapan penyajian tadi, di sini ada bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan itu ya harus sesuai ya dengan di EYD-nya dan bahasa misalnya dengan jenjang pendidikannya itu juga harus disesuaikan. Nah, yang terakhir ada ilustrasi. Ilustrasi di sini berarti sebuah buku ajar atau bahan ajar itu harus dimasukkan ilustrasi-ilustrasi untuk memperkuat sebuah materi. Ya, ketika seseorang atau terutama peserta didik yang di jenjang sekolah, ketika membaca buku ajar itu disertai dengan ilustrasi itu akan mampu meningkatkan pemahaman yang lebih cepat ya dibanding hanya sekedar teks-teks atau penjelasan-penjelasan saja. Nah, itu merupakan teknik penyusunan buku ajar. Kemudian di sini kita lanjutkan materi selanjutnya ada mengembangkan evaluasi penilaian. Nah, kita ketahui bahwa penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Ya, yang selain itu penilaian bersifat kualitatif, pernyataan relatif dalam kata-kata. Nah, di sini penilaian terhadap bahan ajar sangat penting untuk memperbaiki kualitas bahan ajar. Bahan ajar yang berkualitas menjadi sumber belajar, peserta didik dapat menunjang keberhasilan belajar. Nah, jadi dari komponen penilaian ini memang harus ada di dalam sebuah buku ajar. Ketika buku ajar
atau bahan ajar tadi mencakup semua komponen yang ada, berarti itu akan berkualitas dan tadi mendukung keberhasilan belajar para peserta didik. Jadi dengan kata lain dikatakan juga bahwa penilaian adalah bagian dari proses pembelajaran. Sebagaimana siklus berikut ini. Di sini ada siklus yang dimunculkan. Yang pertama ada rancangan ya. Di sini evaluasi program pembelajaran, evaluasi pembangunan program pembelajaran ini. Yang pertama ada rancangan. Rancangan ini kita lihat di sini ada profil, pencapaian atau CPL di sini. Ada mata kuliah, rangkaian mata kuliah, struktur kurikulum. Nah, ini ada RPS, rancangan pembelajaran semester. Nah, dari RPS nanti dituangkan ke proses pembelajaran. Dalam pembelajaran ini di sini ada proses dan asesmen lingkungan sarana prasarana ini yang mendukung dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, di dalamnya yaitu ada dosen, ya aktivitas pembelajaran ini ada dosen, ada mahasiswa, dan juga sumber belajar. Nah, sumber belajar juga bisa variatif, bisa banyak digunakan, tidak hanya buku ajar ya, tapi sumber belajar itu bisa dengan alat dan lain sebagainya untuk digunakan menjadi sumber belajar. Nah, dari pembelajaran itu outputnya atau luarannya itu lulusan memiliki kemampuan sesuai capaian pembelajaran atau di sini CPL ya, capaian pembelajaran lulusan. Nah, itulah evaluasi program pembelajaran. Ada 3 tahapnya, ada rancangan, pembelajaran, kemudian luaran. Nah, kita ke materi selanjutnya. Di sini ada penilaian terhadap bahan ajar. Ya. Jadi penilaian terhadap bahan ajar juga dapat dilakukan. Ya. Dapat memperbaiki kebutuhan belajar mahasiswa sebagai konteksnya. Nah, di sini desain pembelajaran. Desain pembelajaran dari yang pertama mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah, kemudian menjabarkannya, kemudian menganalisis kebutuhan belajar mahasiswa sesuai konteksnya, membuat analisis pembelajaran, merumuskan kinerja hasil belajar mahasiswa dan indikator dan kriteria penilaiannya. Kemudian ada mengembangkan instrumen penilaian yang kelima. Yang keenam, mengembangkan bentuk metode strategi pembelajaran, menyusun RPS, mengembangkan menyusun materi pembelajaran, sampai dengan yang terakhir yang 11 itu merancang dan menyusun evaluasi sumatif, yaitu merupakan penilaian terhadap bahan ajar. Ya. Nah, yang terakhir di sini ada beberapa aspek penting yang dinilai dari bahan ajar. Yang pertama, itu dilihat dari segi materi. Nah, materi ini harus sesuai dengan mata kuliah atau tujuan mata kuliah. Ya. Dan materi ini pun teoritisnya harus sesuai dengan keabsahan keilmuan. Kemudian penyajian materi. Penyajian materi di sini harus runtut, yang tadi sudah dijelaskan, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang mudah ke yang sulit. Keterbacaan di sini harus mampu atau bisa menggambarkan materi dengan baik, ya, sehingga peserta didik yang membaca bahan ajar tersebut itu bisa dengan mudah menangkap materi tersebut. Kemudian teks, wacana, dan gambar atau ilustrasi ini juga penting untuk melengkapi adanya bahan ajar atau melengkapi teks dalam bahan ajar tersebut, untuk menguatkan. Dan yang terakhir merupakan kebahasaan. Nah, ini juga perlu diperhatikan, kita akan memberikan bahan ajar kepada jenjang mana. Jadi harus benar-benar disesuaikan kebahasaannya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai di penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Kurang lebih mohon maaf ya, karena ini ada kendala teknis laptopnya, jadi tidak bisa maksimal men-share PowerPoint-nya, sehingga tadi bisa lewat HP.
atau menggunakan HP. Terima kasih. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.